Satu, dua, tiga. Mari lagi kita berdana untuk kepentingan bersama. Semoga kita diberkati oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dilewati santri lama. Mudah-mudahan ya. Lagu ketiga sudah ketemu Bu? Oh, tekad siswa sang muda ada di halaman berapa? Belum bisa connect ya Bung ya? Halaman 74. Halaman 74 tekad siswa sang muda. Nah, sudah boleh? Ya, ini sudah ketemu lagunya ya. Judulnya tadi apa? Hah? Udah. Bilang mau mengenal sang Buddha. Ya di sini kayaknya bukunya nggak ada nih. Nggak ada ya. Cuma kita nyanyinya yang tunjuk Bapak. Kita buka halaman 74 ya, tekad siswa sang Buddha. Kita semuanya nyanyinya semangat nih. 1, 2, 3. Dalam hidup ini tiada yang abadi, maka jangan tinggi hati, terlebih lupa diri. Dalam hidup ini semua tak pasti, lebih baik mawas diri hadapi problema hidup ini. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah, walau seribu bala mendera hidup kita, takkan pernah goyah tekad siswa sang Buddha menghadapi dunia, berpegang pada Dhamma. Ya, sudah bisa? Oh, udah. Kayaknya udah ya. Nanti di kesempatan di minggu depan bagian kita musik nih belum lagi menjadi gini. Ya udah, karena ada bencana tidak berlama-lama ya. Kita siap-siap nih dengerin Dhamma, karena baik yang paling penting itu ya, maksudnya kita menambahkan yang baik mendengarkan Dhamma ya. Sesuai boleh dibantu nadanya ya. Sebelumnya terima kasih anak Modana ya atas dananya. Semoga dana ini dapat berguna bagi keperluan wihara
almarhum. Romonya panggil. Ya. Romonya panggil. Kita sambil dulu. Boleh Koko Kiki atau panggil Romo Nanda? Karena waktunya sudah siap. Sedikit pengumuman ya. Kan kalau yang sudah masuk grup, silakan baca. Wihara Siddhartha mengadakan ulang tahun. Ada ulang tahun di hari Minggu besok jam 8 pagi atau jam 9 lah ya. Itu wiharanya ulang tahunnya ke 15. Tapi di sini tidak disediain kendaraan. Kalau yang punya kendaraan, kalau mau ke sana datang boleh jam 8. Dan di sini juga ibu-ibu kita nih ikut lomba tumpeng di Wihara Siddhartanya. Jadi boleh ya Romo, dipersilakan Romo. Ya, di Bapak boleh. Ya, ini Romo kita akan serdama, kita mendengarkan dhamma yang sangat indah dari awal pertengahan dan akhirnya. Nanti kita bisa buat pegangan atau kita mencontoh ya beliau. Ya, Romo silakan. Selamat malam, terima kasih Romo Nanda dan Ibu. Terima kasih untuk kesempatan di negara ini sharing-sharing ya. Kita ngobrol aja ya. Kalau ceramah tergantung, ya kan? Namo budaya. Namo Mitomo. Saya tahu hal. Wah, luar biasa. Waduh, benar-benar luar biasa loh. Terima kasih ya. Saya lihat semua umat mas ini pada buka cerah-cerah semua nih. Waduh, luar biasa. Waduh. Duduk. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Kita cuma sharing-sharing. Kenal saya waktu masih semiarko aja ya? Sebelum semiarko kenal saya enggak? Oh belum ya? Baru saya kenal Romo Nanda udah 10 tahun ada yang beda. Jadi saya dulu ketua wihara Kema. Tahu wihara Kema di mana? Nggak tahu, di Puncak Kulit tahu? Puncak Kulit. Ya, saya dulu ketua wihara Kema selama 6 tahun. 2016 sampai 2022. Ya, cukup lah 6 tahun cukup ya, udah cukup gitu. Nggak mau jadi ketua lagi supaya ada regenerasi. Yang penting kita udah perbaiki ya wihara jadi bagus sampai dari umat sedikit sampai umat banyak. Ya itulah maksud saya tuh ya. Saya waktu pertama dipilih itu adu sopek 9 kali tuh Romo Nanda. Iya. Terbanyak tuh. Terbanyak. Ini luar biasa. Sopeknya udah ke belakang gitu jadi saksi. Kita nggak boleh gitu. Kebetulan mungkin Komcok pilih saya kali ya. Saya nyaris 9 kali. Nyaris ya. Dia satu kalinya miring sedikit jadi batal. Jadi saya 8. Dari calonnya ada 6 ya. Saya juga orang baru di sana. Kebetulan saya mungkin pilih ya. Jadi dari situ saya langsung bilang, saya di sini ini bukan untuk cari uang, mencari nama, diberi kesempatan berbuat baik itu aja. Ya. Sama juga saya semiarko, juga relawan kan, relawan bantu-bantu atau bantu rumah supaya tertib. Ya kan, orang beliau tahu sendiri. Aduh, suruh foto kemana-mana, mencat-mencat dari pemegang-pemegang itu udah saya ya. Ya udah, ini ya kita cuma sharing-sharing aja. Ini kalau ibu-ibu yang ada kalau sembahyang biasanya pakainya berapa sih? Kamu berapa kalau pakainya biasa sembahyang? Ada 3. Ibu berapa? 3. Satu boleh nggak kalau satu? Boleh ya? Boleh nggak? Boleh ya. Ini sebenarnya kalau kita sembahyang ya di mana situasi sekarang lagi sulit kan cari uang kan? Nah misalkan kamu sekarang tinggal
mesti beli lagi kan, pakai uang lagi kan. Sedangkan kata mau dibongkeng gimana tuh? Baik. Nah, maksud saya tuh ya, kita sembahyang itu sebenarnya satu mata itu. Kenapa? Dewa Dewi itu tetap mendengar apa yang permohonan kita. Benar-benar ada. Kalau yakin benar ada. Bila nggak ada, nyata. Kalau saya sih benar. Kalau saya dengar rasakan. Jadi kita sembahyang cukup satu mata. Kenapa? Satu irit. Sesuatu kita lagi bokeh juga itu maksud saya. Saya dulu 3 bahkan kesempatan loh. Sama, nilainya sama. Di mata Dewa Dewi itu tetap yang dilihat itu bukan dari nilai mata, yang dilihat dari ketulusan kita tuh, ketulusan kita terhadap bisa kita bersembahyang ke Tuhan, kita tulus ke Tuhannya. Kita sebagai umat, kita tuh ajaran-ajaran dia tuh kita bisa jalanin nggak gitu. Jangan kita tetap sembahyang tapi hati kita masih ingin sama orang, masih jelek-jelekin orang. Dia nggak boleh itu, sama juga nggak dibaca sama yang di atas, nggak bisa. Kalau Dewa Dewi itu boleh ketulusan kita, hati kita. Kalau kita sembahyang ya kita harus hati kita berubah. Emang susah berubah ya, tapi pelan-pelan harus dirubah, pelan-pelan harus berubah. Nggak bisa enggak. Sama kayak saya juga dulu pas saya asal apa juga saya lawan, tapi sekarang kagak sih, berani saya karena udah belajar ajaran kita gitu. Apalagi saya ditahu kan cara. Kalau ditahu itu tahu kita pakai logika. Jadi contoh rasio 1 bahkan cukup. Setelah kita sembahyang pakai buah-buahan berapa pakai biasanya? 3 atau 5 kan? Nah, kalau kita nggak ada duit boleh nggak 1? Boleh ya? Ya. Maksud saya kita lihat keadaan kita. Sekarang kan kita lagi sulit kan cari uang kan? Betul nggak? Yang penting Dewa Dewi itu cuma melihat ketulusan kita. Misalkan kita kasih 1 buah apel pun boleh, 1 buah jeruk pun boleh, atau kue 1-2 macam boleh. Yang penting sesuai dengan kondisi kita, jangan dipaksakan. Jadi maksud saya begitu. Kalau ditahu ya ditahu saya. Jadi semua itu tergantung dari kita. Jangan dipaksakan. Oh tradisi sebegini lu, ya jangan. Gak ada duit kalau kita nggak jadi sembahyang dong. Contoh kayak kita cengkeng. Kalau kita nggak pakai sabsen nggak boleh katanya. Waduh mati kan. Jadi kita nggak sembahyang leluhur dong. Kan nggak boleh. Tujuan cengkeng apa sih sebenarnya? Saya mau tanya kamu. Tujuan cengkeng apa? Apa tuh? Apa tuh Pak? Tujuan cengkeng apa sih kalau nggak ada acara cengkeng setahun sekali? Nggak tahu ya. Sebenarnya gini ya. Kalau cengkeng itu 1 memperingati leluhur, orang tua, kakek nenek kita. Kedua, tujuan utamanya adalah mempersatukan keluarga, mempersatukan keluarga. Jadi kalau cengkeng kan baru keluarga sini pada kumpul kan, itu tujuan juga sama kayak Imlek. Imlek juga sebelum mempersatukan keluarga yang dari jauh-jauh jadi bisa kumpul. Cengkeng pun begitu tujuannya sebenarnya begitu. Tujuan dari zaman dulu ya mau begitu. Kalau itu kan kalau kayak orang bilang kan kita cukup lucu. Jadi pokoknya kalau kita mau sembahyang ya apa sesuai kemampuan kita. Jadi kalau pengalaman saya ya, bisa kita nggak ada uang, umpamanya kita sembahyang, mau sembahyang nih sama orang tua atau siapa gitu. Kalau menurut pandangan saya, buah dia suka buah apa beliin aja buah yang dia suka. 1, 3 terserah. Dia suka makan apa? Misalkan nasi campur atau rendang, beliin aja 1 macam. Atau dia suka kue, beliin aja 1 macam. Udah 3 macam itu udah cukup. Oh jangan makan kita juga kan? Itu sebenarnya nilai itu cuma nilai ketulusan anak cucunya itu. Bagaimana bisa ingat dia gitu? Ingat leluhur, ingat yang udah meninggal. Maksud saya begitu.
Jadi kita harus jangan selalu mengikuti tradisi. Itu kan zaman dulu, jangan sama zaman sekarang. Zaman dulu gak pakai duit, kayak saya contoh 30 tahun lalu, ya duit udah kayak air. Sekarang, aduh, keluar dia masuk gak ada saya. Gimana? Promokin, mau anda. Sekarang keluar terus saya ini. Iya, gak ada masuknya nih, bro. Sudah habis 10 tahun gak ada masuk. Apa sih jual? Tapi habis ceramah besok banyak masuk Pak. Hah? Habis ceramah besok banyak masuk. Nanti ya. Iya. Jadi ya, kita contoh yang mudah-mudahan juga ya. Kita ikut kebaktian ya, kita bersembahyang, kita tujuannya untuk Allah. Tujuan baik, supaya hati kita tenang, supaya dikasih rezeki, supaya kita dilindungi oleh para Buddha dan Buddha satu mas satu, ada para bijaksana. Tapi kita juga harus jangan memfokuskan ke ajaran dulu, tetap kita mesti kerja, mesti ada satu mata pencarian sendiri. Jangan bela-belain sembahyang kok pasti tidak tertutupi. Belum tentu, tak bisa dewa ini begitu, otaknya begitu. Dan kedua juga, ya ini generasi muda nih ya, udah jangan belajar namanya ikutin belajar itu ya, blok jangan itu, jangan, nggak boleh. Itu nggak boleh di waktu-waktu. Kenapa? Kamu ya kalau belajar waktu anak muda ya, ini saya pengalaman saya di Kelenteng ya, tahun-tahun ini. Kamu nggak bakal bahagia. Artinya bahagianya itu nggak bakal kerja juga nggak bisa dapat kerja. Mau kerja di mana nggak bisa. Kalau kamu belajar waktu, jadi hidup kamu tuh yang kayak di semacam di gimana ya? Itu kan waktu itu kamu percaya waktu nggak? Saya tanya yang muda nih, yang muda aja deh, percaya waktu nggak? Bapak percaya waktu? Oh percaya waktu? Pak percaya waktu nggak? Ayo siapa yang percaya waktu coba? Ya percaya ya? Pernah dewa yang datang? Saya nggak tahu nih Om. Yang jelas dia punya kebaikan. Hah? Yang jelas dia punya kebaikan. Gini ya, kalau menurut pengalaman saya itu ya, saya itu tidak melarang orang waktu, tidak ya. Itu kadang-kadang orang waktu itu menjadikan satu mata pencaharian, ya. Sekarang kalau dia bilang dari, oh ini kuantum masuk. Waktu itu udah kejauhan, udah jadi dewa, mana bisa itu. Nah, itu ya boleh bilang tuh, kalau menurut pandangan saya ya, itu bukan dewa yang masuk. Itu mungkin juga leluhur dia, yang nempel sama dia. Nempel pun juga bukan berarti masuk. Dia tambahin gaya loncat-loncat, gaya ini, gaya lolos, supaya orang yakin. Ini mohon maaf sebelumnya nih. Karena itu udah mata pencarian dia, mohon maaf ya. Jadi kita harus pakai logika. Sekarang begini maksud saya pakai logika ya. Sekarang kamu kalau tanya orang lokal, tanya orang apa? Sulit rezeki. Gak usah banyak-banyak. Kan kamu udah minta apa misalkan tidak tambah utama atau kekuatan atau kekuatan. Nah sekarang kita pakai logika. Mau minta rezeki dari dia bagaimana? Tidak aja begitu dari kita duitnya. Bagaimana? Lu kan katanya dia mesti angkau nobat cepet, betul nggak? Wow. Kita mesti pakai logika nih, logika yang nyata ya, nyata. Ya, saya kan nggak bisa larang orang. Tapi larang orang, kerjaan begitu mau diapain? Udah kerjaannya, cari duit dari situ mata pencarian, kita nggak bisa larang orang loh. Makanya saya bilang generasi muda ini ya nggak boleh belajar loh, ya nggak boleh ya. Jangan sekolah yang tinggi, kerja yang benar, supaya ada duit di kantor, ya supaya ada uang. Kalau kamu nggak ada uang, menghina orang, benar. Coba deh kalau nggak ada duit, bisa pinjam duit sama teman. Di zaman sekarang bisa nggak Pak? Bapak kantor itu
Bisa. Sekarang bapak nggak ada duit di teman-teman bisa nggak 100.000? Tergantung. Susah pas sekarang. Tapi sekarang ini Pak ya, kalau pandangan saya bukannya bilang dia nggak mau kasih, dia juga kan ada duit Pak. Dia sendiri juga ada kesulitan. Iya, termasuk saya nih. Saya juga lagi babak belur, tapi teman saya anggap saya banyak duit dulu. Sebentar WA cepet lope. Aduh, yang dulu itu nggak bayar gua. Gimana tuh? Udah pinjam, udah ada duit kita kasih kayak mau udah selesai. Sekarang susah Pak. Apalagi kita sekarang lagi sulit ya. Pinjam sekarang, waduh lebih bikin apa deh. Lebih serem lagi loh. Gitu. Jadi pada intinya kita harus kerja yang benar untuk diri kita sendiri. Itu aja sih. Ya, jangan ngandelin orang. Dan kedua juga kita jangan lihat ke atas. Sekarang zamannya jangan lihat ke atas. Di bawah masih banyak yang lebih susah dari kita, gitu ya. Jadi kita mesti bersyukur. Kita bersyukur hari ini kita masih sehat. Kita bersyukur hari ini kita masih makan enak, bisa kumpul begini sama-sama, mendengar dharma, bisa sembahyang sama-sama. Itu satu anugerah menurut saya. Kalau di gereja anugerah ya. Kalau kita bilang apa ya? Kalau kita bilang apa kalau kita lebih budaya? Iya, betul. Ya, anugerah ya sebenarnya. Iya. Ya, berkahan kita ya, kita sehat. Semua ini ada di sini, kita berjodoh. Kalau nggak berjodoh kita nggak bisa ketemu. Ya kan? Saya juga harap yang muda-muda juga harus rajin ikut kebaktian. Ya, jangan bolos-bolos. Kecuali ada halangan, izin. Kalau bisa hindarin, nggak bisa nih ada halangan ini. Gitu. Jangan diem-diem aja. Sekarang saya mau nanya lagi, kamu kebaktian rasanya enak nggak? Seneng nggak? Seneng. Tapi kalau lain waktu mau belajar nggak? Enggak. Jangan ya, anak-anak muda jangan ya. Benar. Mendingan dengerin ajaran, misalkan kita wadah ya, jadi ajaran sama semua ya, semua ajaran itu sama. Kita itu sama. Kita semua kan dharma ya. Yang penting di kehidupan ini kita sembahyang, yang penting yakin pasti dikasih jalan. Tapi jangan harap, misalkan kamu sembahyang nih, lantainya, aduh kocok, tolong dong nih, besok kasih rezeki. Rasa gua nggak bisa. Kenapa saya bilang begitu nggak bisa? Ini pengalaman saya nih. Saya 6 tahun loh di kemah, usaha apa maju usaha saya. Benar loh. Kocok gimana nih mesin gak jalan nih, aku besok mau bayar listrik. Stres ya. Tapi namanya kita mohon ya, nih kita ceritanya. Pengalaman saya loh. Mau coba kali ini. Halo. Lagi ya. Kokcok tuh kalau mungkin bikin kita susah. Tindakan 2 hari sebelumnya itu kalau ada aja orang datang kasih kerjaan sebaya. Kalau kita sembahyang benar sungguh-sungguh yakin ya, pasti kita dibantu. Tapi bantunya dari titik akhir. Bisa katanya, sekali ya, dia nggak mungkin bikin kampung ini kabupaten ini jadi susah banget. Tetap dibantu. Contoh dulu ya, ini saya cerita ya, ngomong ada ya. Anak saya 2006, anak saya baru pertama kali kuliah. Itu pas mau usaha saya jatuh usahanya. Saya usaha dari tahun 92, tahun 2009 saya sudah punya pabrik. 2006 saya jatuh. Anak pas kuliah, double degree lagi di BINUS. Aduh, duit kan gede dulu. Apa anak bilang, Papa ada duit gede Pak? Mana ya? Tetap saya bilang ada. Dia pun di kantor bilang ada deh. Cuma nanya doang, bayar bulan berapa? Bulan 11. Kok masih ada waktu setelah 3 bulan? Nah, apa solusinya? Satu, kita bersembahyang, beribadah, ya tetap ya. Jangan meragukan dewa-dewi itu. Kedua, saya tiap pagi tuh dia tuh ya di depan, tapi dia nanggung turun dong nih.
gue bayar rugi, dia nggak ada duit. Ini pengalaman saya diceritakan. Ya terserah, boleh dicontoh. Ya, boleh contoh. Yang tanya nggak usah bayar, ya ketemu aja. Romo namanya, berpersen jalannya. Tapi nggak bisa kaya-kaya. Pengertian kaya begini, mohon maaf ya, kaya mah kaya. Pengertian kaya, Tuhan itu dia itu ya selalu memberikan kita jalan yang terbaik. Tapi kata kita tetap mesti berusaha, dia tetap kasih jalan yang mana yang diperlukan aja dikasih, lebih nggak ada. Keluarga aja Pak. Ya, lebih nggak ada. Pokoknya kamu yakin, kadang-kadang keluarga ya, anak satu udah ketakutan sama anak dua, satu mampu bayar apa bayar, nggak mungkin. Tuhan itu tetap belum anak dua, ya jadi dua. Anak ketiga tetap rezeki, nggak mungkin tuh anak nggak makan, dan nggak mungkin juga tuh anak nggak sekolah. Coba dah perhatiin sehari-hari, benar nggak ya? Tuhan itu adil sebenarnya. Cuma manusianya aja kadang-kadang nggak bersyukur. Ini kurang dan orang enak, kok begini nasib gue ya? Itu semuanya tergantung karma juga, berhubungan dengan karma. Kalau kita sekarang nggak bagus, kita membayar karma. Termasuk saya membayar karma nih. Saya membayar karma. Dulu saya nggak percaya karma. Romo Nanda, saya dulu nggak percaya karma. Saya umur 49 baru percaya karma. Yo, saya 49 baru percaya karma. Saya nggak banding sama orang lain. Saya udah berjuang 20 tahun capek mulu. Kok nggak kaya gue nih capek mulu, jatuh bangun. Gagalnya. Wah, saya begitu aja. Tapi kokoh saya, nggak saya bapak kan sekolahnya masih kalah bagus, kaya di kampung, pabriknya kuat, rumah kalau perlu nanggung kan. Saya sayang bapak saya, tapi hidup saya begitu aja gitu. Nah, dari situ waktu pas saya jatuh tuh saya baru ya percaya karma itu benar dulu. Baru saya percaya karma dari situ. Makanya saya waktu dalam 50 tuh saya udah nggak mau getol lagi kerjanya. Dulu kan saya kalau di pabrik mau rusak saya jalan terus, bangun betulin jalan kan 24 jam. Kita 24 jam. Sekarang enggak, sejak umur 50 kalau mesin mati malam-malam, udah mati aja besok pagi baru kerja, nggak usah pusing. Ada kerja boleh kerja, nggak? Saya udah nggak mau getol-getol lagi. Jadi saya udah pikir, wah, emang enggak. Jadi kita punya karma kita harus sudah bayar ya. Saya mesti bayar. Yang nggak percaya karena kita pernah kok susah dia enak ya. Lah saya banyak saya mau kakak, abang kosan kakak saya itu gajah besar kok dia ayam turunan. Kalau 2000 aja Klimpo Karawati baru buka di rumah dan kalau orang saya masih nggak terima gitu. Cuma ada cumanya nih, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Kayak pokok saya itu kan nggak sayang orang tua. Kenapa saya bisa percaya karena pokok saya itu nggak sayang bapak-bapak tuh? Sayang. Kalau saya sayang. Kenapa dia bisa kaya? Ya karena karma lampau dia tuh udah berbuang. Makanya saya baru percaya di umur 49 itu soal karma. Ada tuh saya. Kalau saya membayar karma saya jadi saya harus berbuat baik. Bayar kemah saya berbuat baik. Contoh kesini ikut atau dia aja sejauh mana pergi. Karena saya paling panjang dulu. Saya paling panjang saya berdoa. Bayar rumah jam berapa? Jam 5 sampai setengah 8 saya malu. Selesai itu jam setengah 10, mau pulang lagi ke rumah jam 1 saya atur. Naik motor lagi saya. Saya nggak punya mobil di 10 tahun saya, 9 tahun. Cuma kan karena kita udah apa tuh saya tuh maunya tuh ya teman-teman Tri Dharma itu teman-teman budaya ini jangan berkurang, jangan merasa kecewa sama ajaran kita. Kenapa gue nggak bisa kaya? Jangan punya pikiran ke situ, jangan punya pikiran ke situ. Kayak saya juga bilang kaya saya cukup aja gitu. Dibanding yang penting sama pokok saya nggak ada dari saya loh. Dia kalau 7 anak saya paling susah loh kalau ada. Bukan susah ya, bukan susah. Jaga
bukan mati ya, saya beri bawah. Tapi karena saya sayang mama saya sayang orang tua, rezeki saya itu ada adanya. Anak saya jadi seperti orang. Jadi orang maksudnya semua sarjana semua, yang cewek 3 gelar, yang cowok nomor 2 1 gelar, yang nomor 3 sekarang masih di Korea udah 3 gelar tambah 1 lagi PhD udah selesai. Sarjana matematik, sarjana komputer, kumlot, master desain, tinggal PhD belum selesai, tahun depan selesai. Itu aja keberkahan kita. Saya akuin, Romo Nanda ya, saya akuin ya. Itu anak yang terakhir, itu berkah dari biara kemah. Saya di biara kemah, saya tidak pernah buka pasar. Itu bendahara. Saya mewakil tiap bulan lombok berduaan. Kayak campur istri saya masak tuh makan. Tapi kita nggak susah kan, anak kita jadi semua. Itu aja sih. Keberkahan kita tuh dari yang puasa begitu. Jadi kita kadang-kadang susah nih karena orang tidak aman ya. Kadang-kadang kecewa kok sembahyang terus. Kok masih susah jangan, punya pikiran di sini jangan. Kita mesti ingat karma juga. Kita mesti ingat juga orang tua kita gimana, orang tua kita gimana gitu kan. Saya, jadi kadang-kadang juga dari leluhur juga pengaruh dari leluhur ya. Itu terlalu. Kalau dari leluhur itu ada pengaruh. Kalau leluhur kita bagus ya, kita juga bibirnya bagus kan. Pohon kalau tergantung buah juga. Kalau buahnya bagus banget, pohonnya bagus kan, biarnya bagus kan gitu. Maksudnya begitu. Jadi kalau enggak, kayak saya ini jadi keberkahan yang saya terima itu bukan kekayaan uang, itu uang ya. Jadi kekayaan itu dari anak, masa sadar semua. Itu jadi kadang-kadang kita mesti bersyukur di situ. Emang saya kalah, saya nggak tahu, saya nggak ada apa-apa. Pabriknya 2, mobilnya aja ke gereja 5 mobil ganti-ganti. Itu di luar anak loh. Susah kan itu. Itu karena aromanya udah berbuah ya aromanya jadi kita nggak apa. Jadi saya harap pokoknya umat generasi muda mesti rajin kerja dan kebaktian mesti rajin. Jangan belajar yang sifatnya mistik ya. Kenapa bukan saya nggak kasih ya? Karena kamu nanti nggak bisa maju. Nggak bisa maju kamu nanti. Kamu terbelenggu gitu. Otaknya pikirannya mau kayak ilmu bintang jadi akhirnya gila. Iya jangan kita sekolah yang benar, yang pintar, kita kerja ada uang kita nggak dihina orang. Kalau kita nggak kerja nggak ada uang kita dihina orang. Apalagi sudah lebih jahat lagi. Ya udah itu aja kan. Baru ngantuk. Ada pertanyaan tadi? Ada. Iya apa tuh? Tadi katanya karma bisa bisa dibayar. Karma bisa dibayar. Karma bisa dibayar. Bisa dong Pak. Bagaimana caranya? Dengan berbuat baik Pak sekarang. Kita gini ya. Kita dengan satu perbuatan baik. Misal kita kan kayak contoh saya ini. Lupa saya. Saya kan juga karma saya kan. Saya suka berbuat baik. Tolong tempat ibadah. Terus ada siapa yang nenek-nenek liwat, saya kasih tempat obat. Siapa saya kasih makan. Atau misalnya kita tempat ibadah apa, kita nggak ada uang misalnya, saya bantu nyapu lah. Sebenarnya gini ya, saya pernah cerita ya, di biara kemah daripada malas tuh. Saya bilang kamu nggak ada uang apa, kamu bantu lah nyapu kayak apa, kata mau orang di biara kemah tuh. Itu juga saya bilang, nih gue nyapu nih di tempat ibadah manapun kalau saya sapu sama juga saya menghapus di rasa saya kekotoran batin kita Pak. Jadi kalau kita tolong orang misalkan ya, tapi jangan dalam hal hukum jangan ya, jangan tolongin kayak gitu kita disayangkan. Jangan. Misalnya kita bantu bapak pun juga ya, bisa bapak ada kegiatan di wihara sama-sama bantu, kita jangan begini ya. Itu udah sama juga punten. Kalau dia tahu itu bilang punten perbuatan baik. Yang mana itu bisa mengikis kita punya karma buruk kita. Kalau kita nyapu lantai tempat ibadah sama juga kita bisa kekotoran batin kita kehapus Pak.
Misalkan contoh ya, ini saya cuma cerita sendiri deh ya saya. Kita nih kadang-kadang atau orang mau celaka, akhirnya kita jadi celaka. Kadang-kadang kita tuh dikasih teguran sedikit. Jadi kalau kita berbuat sesuatu baik, berbuat baik ya, atau kita ada mau celaka, bisa tahu kita dihindari. Makanya Bapak kayak saya, Bapak ya jangan selalu tulung sesuatu, apalagi tempat ibadah di mana pun tempat ibadah. Dengan tulus ya, Bapak pasti terkikis dirasain. Dan kedua lagi satu lagi nih, apalagi anak muda nih. Masih kalau masih ada mama, nggak boleh lawan mama ya. Karena mama itu baru saya tahu, mama itu Tuhan kita di dunia, Tuhan kita. Karena kalau di mata saya, mama itu orang tua kita, Tuhan kita di dunia. Di atas itu kita nggak tahu Tuhannya. Apalagi agama sebelah bilang kalau kita doang, kita yakin dia sanggup 7 buah di bidadari. Dari mana ke 7 bidadarinya? Lu aja yang memaksiat mulu, gimana lu otak lu saya ya kan? Jadi gini, kita pokoknya sekarang nggak ada uang, kita bantu aja. Oke, kegiatan apa bantu Pak? Itu juga semacam yang nilai bukan Bapak. Kalau udah pelajaran tahu tuh di atas kepala kita tuh ada dewan ini Pak, 3 jari di atas kepala kita. Jadi bisa nilai kita, bisa nilai kita. Jadi Bapak apapun Bapak perbuat itu nggak mungkin nggak dicatat, nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Semua itu dewan ini semuanya ketulusan hati, bukan nilai dari sungguhan. Toh nyamakan kita juga, ya kan? Kita ada uang ya boleh lah buahnya 3, ada uang lagi 5 ya silakan. Toh yang makan kita juga kan. Cuma maksud saya jangan sampai orang udah waktu mesti sembahyang jembeng, aduh gua nggak punya duit nih, waduh gua malah tahan sampai udah 300.000, 500.000, jangan. Tradisi yang sifatnya yang bahwa kertas lah, rumah-rumahan itu udah nggak perlu. Ini zaman itu bukan zaman Konghucu. Zaman 2000 tahun lalu mungkin, sekarang udah nggak ada begituan. Siapa sih yang pernah membuktikan tuh? Kalau kan kita meninggal kan mobile reinkarnasi kan? Mau reinkarnasi masa ada rumah-rumahan di sana, masa ada HP, ada mobil-mobilan itu udah bisa manusia semua. Karena waktu dulu ini cerita dari Kikusumo yang MTD itu. Lu tahu nggak kenapa? Ada keuang kertas, ada rumah-rumahan. Karena dulu waktu zaman Konghucu yang paling ada kerja. Jadi sama Konghucu disuruh bikin rumah-rumahan dan apalah itu. Jadi gitu. Dulu zaman dulu susah itu semua ya, cerita Sukong ya. Kalau kita sekarang jangan Zaman pemadatan. Zaman pemadatan. Iya, kalau dulu zaman susah. Jadi rakyatnya disuruh bikin ini supaya itu. Siapa lagi? Dulu zaman pemadatan itu saking dia orang kaya bagaimana gua akalin kan dia mengenai pemadat. Oh iya, dulu kalau mati harus bikin dari rumah, kalau bikin rumah itu dari rumah. Katanya begitu kata pemadatan. Untuk beli madat dia itu akalnya pintar pemadatan. Ya, zaman dulu justru dari zaman padat tuh ya sampai Hongkong kan sampai disewain ke Inggris. Atau disewain ke Portugis 100 tahun. Itu dari zaman kan itu. Ada tuh dulu ya. Pemakai itu. Ya, rasa cukup ya. Ada pertanyaan lagi nih? Dikasih hadiah nih. Ayo, baru satu nih saya kasih hadiahnya. Apa nih Pak? Masalah yang tadi waktu ngomong. Ya. Jadi waktu itu saya pernah bekerja dari sini ngomong. Itu dia sarjana komputer Om, dari BINUS. Tapi karena dia panggilan dari kongtolnya mesti ngelokong ya dia ngelokong. Ini ya. Kalau saya sih percaya atau nggak percaya, cuma gini maksud saya bisa saya. Rasanya nggak semudah itu roh halus dewa dewi itu bisa masuk ke badan kita, yang mana badan kita itu kotor. Menurut saya ya. Apalagi dia semudah itu bisa waktu mendadak waktu atau apa gitu, saya nggak semudah itu. Cuma dia ada kawan tempelin seolah-olah kayaknya
Dulu waktu saya pertama dulu, tahun lalu kayak 20 tahun lalu, saya tanya, itu waktu bener gak sih? Dulu. Apa? Itu 70-80% bohong semua, gaya-gaya sendiri. Cuma tempel doang, dia gaya sendiri aja katanya. Cuma kita udah ada orang waktu ya kita jangan kita diem aja gitu. Karena Pak, dia kadang-kadang cari uangnya dari sana, jadi kita mesti mampu. Itu aja sih. Kita boleh percaya, boleh nggak terserah masing-masing, cuma jangan sampai percaya penuh gitu. Kalau saya pakai logika, kalau dia bisa bikin kita kaya, bikin kita kasih rezeki, kenapa dia nggak kasih ke anaknya aja? Begitu selesai kalau bagi saya. Ya dong. Malah lu kasih anak mau banget, betul nggak? Mau kaya kita kerja. Gak kerja dari mana atau dari langit? Waduh bisa keluar kerja dari langit ibu ya. Sama satu lagi ibu ini bapak-bapaknya kemana? Mana lagi itu baktiannya? Bisa info nggak datang, masih nggak datang itu bagaimana nih? Itu kasih semangat suruh datang, ya. Itu kebaktian itu bilang, biar Pak kalau bakti tetap bahasa saya loh, itu loh. Jadi supaya suami itu bisa semangat, ya. Ada suami, dia cari lagi. Ada lagi siapa nih? Ada dua nih, kalau dua nih hadiah nih. Kalau nikah itu sebenarnya atraksi aja sih. Saya atraksi aja. Kan saya kalau kadang-kadang kalau saya lihat ya, sebenarnya kan udah dicatat itu kalau dia pakai cat. Jadi begini, dia cuma kayak begini seorang karena sebenarnya dia nggak putus atau minta orang. Nah kalau tusuk itu benar, tusuk karena dia tusuknya di sini. Kalau saya pernah nanya ya, satu kalau yang mau ditusuk itu mesti cacai berarti 3 hari atau seminggu. Dia tusuknya pas yang mana bukan ada pembuluh darahnya, jadi dia bisa tusuk. Tapi kalau nggak cacai bisa bocor. Kalau itu saya pernah di Bandung dia bocor sampai bawa ke rumah sakit. Lama dia nggak cacai. Kalau gaya-gaya, dia kan tusuknya cuma di sini sampai sini kan, di sini kan ada saraf-saraf kan. Nah itu dan itu apa-apa itu. Cuma ya kalau kamu membukti waktu itu benar-benar dapat sudah pakai siu aja, tangannya udah selesai. Kalau dia nggak kayak, ya benar dia pasti deh. Karena gini banyak sekarang di Tangerang, anak-anak muda itu Pak ya belajar waktu Pak. Itu tepatnya belajar waktu di Citerap itu sama di Jokol itu. Mau belajar waktu pesona aja itu. Nggak mau. Iya belajar pesona orang nggak waktu bintang. Dia nggak loncat-loncat dia nggak apa ya. Nah sekarang bapak gini deh gampang. Bapak perhatiin ya kalau dia lagi apa itu info ya. Lu lihat tulisannya sama begitu dan asal begitu aja. Apa sekali itu dibaca apa yang nggak tahu. Contoh dari kayak mana? Waktu katanya oncok apa baca aja ayo. Kok itu ada pernah sekali sama orang koken. Wah nggak tahu koken apa kan terus gitu. Kemudian kenapa orang nggak bisa ngomong koken orang? Aduh, jadi asal-asal ngomong aja ya Allah malu begitu aja. Namanya orang sholat kan orang waktu bener begitu. Dia sadar, orang sadar. Saya kalau melok itu bisa belajar aja saya gila gitu, nggak kayak orang gila gitu. Kalau sekarang saya mau jadi gila saya. Karena kenapa? Karena kalau kita yang berhubungan dengan magic begitu ya, kehidupan kita nggak baik, keluarga kita nggak baik, itu udah pasti nggak baik Pak. Tetap penderitaan terus ada. Itu udah pasti. Gak usah banyak-banyak Bapak perhatiin ya, orangnya lompok-lompok. Coba lihat rumah tangga. Orang perhatiin aja. Gak ada yang bagus Pak. Gak ada yang bagus coba. Coba perhatiin gak? Gak ada yang bagus. Itu aja. Kedua juga kayak si Bapak kalau ada rezeki, ya mesti
istri atau istri berikut rezeki datang dari mana atau buat kantor. Misalnya gue pengen kantor ya. Tiba-tiba ibu berantem lah sama istrinya. Pak Kesono mukanya asem. Orang nggak sih datang muka jelek begitu. Atau dikasih sedikit aja rezeki. Dia jangan ya. Namanya udah suami istri ya. Masing-masing punya kelemahan ya. Jadi kita mesti sesuaiin. Akhirnya kita bisa keluar. Akhirnya dapat keluar. Saya berdua berapa tahun? Saya udah 42 tahun orang ada juga. Saya udah 42 tahun ya dengan istri saya. 42 tahun. Bapak umur berapa? 70. Waduh. Minta Allah dong, benar-benar gua sampai 70 dah. Bisa saya baru 63. Saya 63. Mau sih sampai 70 supaya saya bisa menikmati hidup. Hari tua. Itu aja ya, terima kasih ya sebelumnya ya. Ya, ada pertanyaan lagi nih, baru dijawab nih. Hadiah 3 ya. Ayo, saya mau tanya lagi nih. Ibu-ibu tuh ibu aku tanya lagi. Mau cari pacar? Sama saya cari ibu saya. Yang penting kebaktian ya semua ya. Kebaktian itu penting ya. Kalau kita sering kebaktian, ada bicara padan, ayana, apapun juga semua itu tujuannya baik dan membuat hati kita tenang, tentram. Dan udah pasti itu hoki ada. Semuanya ada Pasti. ya. Dan yang muda-muda, anak muda, saya cuma pesenin jangan lawan mama ya, nggak boleh dilawan mamanya, harus disayang. Kayak saya nih, saya mama saya. Saya sayang sekali mama saya. Sampai mama saya mandi aja, nungguin saya. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata-kata. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tajia Setahau. Luar biasa. Terima kasih Romo, Nanda, dan Ibu dan teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Ya, terima kasih semuanya. Sama-sama dong. Ya, ini tiga-tiganya ada hadiah nih tadi. Yang 3 pertanyaan ini. Tapi menyusul ya. Yang ini hari ini dulu. Nah, ingat tidak Bu? Ya, ingat tidak ini ya. Yang 3 ya. Kita saya kasih hadiah lain. Tambahin. Ya, terima kasih Romo. Ya, terima kasih kepada Pak Rudi yang sudah berdiskusi ya. Ini ada Pak Rudi kesini ini ada bawa sesuatu ya. Mau bagi langsung oleh Pak Rudi atau bagaimana ya Pak? Terserah. Ya, boleh maju satu ya. Pak Rudi mau bagiin. Ya, boleh foto. Ya, teman-teman. Ya, lagi. Ya, Ibu-ibu terima kasih Pak Rudi hadiahnya. Ya, semoga Pak Rudi tambah berkah, sehat dan bahagia. Ya, ya, nanti Pak Rudi boleh kita foto bersama dulu. Ya. Foto bersama nggak? Tes. Terima kasih kepada Pak Rudi yang sudah membagikan tentang sehari-hari ya. Nah, nanti mungkin kalau ada yang mau nanya lagi pribadi bolehlah tentang banyak yang tentang lokung ya. Lokung itu memang sih banyak kan seperti Pak ngomong hanya gaya-gaya sedikit ya. Kalau dia bisa makanya kalau keluarga dia seperti ini. Tadi betul ya, yang begitu tuh itu keluarganya banyakkan agak dikit ya, banyakannya teman-teman yang akur, punya istri udah satu, kadang-kadang kalau nggak punya pun itu susah banget, anaknya pasti ada satu yang agak timpang ya, misalnya kayak apa, ya watak-watak, yang memabukan dan sebagainya ya, saya sudah buktikan sendiri ya.
Kalimantan itu ada kejadian ya. Kalimantan waktu itu ada satu grup yang saya dengar ini kami kita yang dalam subuh ya, cerita di suatu tempat itu ada acara ya, dia lewat depan gereja ini pastornya cukup kuat ya, dia iseng dia tinggalin dia lewat ya, semua pada tumbang pada jatuh ya, akhirnya pada ngapa pada berdarah nggak berhenti. Disitulah ya mama wujud mata dan rumah itu semua anjlok, makanya pada pindah ke tetangga. Kenapa itu ya, dia ada yang ngejahit pasukan itu, ada yang ngejahit sehingga yang tadinya normal aja sewa tempat itu dikerjain nggak pada berdarah-darah yang ditanduk pada jatuh ya. Ini makanya dalam seperti yang cerita waktu dia ceramah, sehingga orang-orang itu satu daerah yang pada berbondong-bondong pindah agama ke tetangga. Kenapa? Yang dia percaya pada tradisi begitu karena melihat ya itu pada tumbang, pada berdarah dan sebagainya, itu akhirnya mereka nggak percaya ya. Jadi begitu percaya jadi nggak percaya ya, dia berbondong-bondong pindah ke agama tetangga ya. Itulah jadi kita harus waspada dan kita memilih ya, dan banyakkan itu kalau termasuk itu biasanya leluhurnya atau ya maaf ya peta setempat ya, alam yang peta atau dari alam asura setempat ya. Dan kita kan banyaknya asura, banyak peta ya, tapi juga kita membersih ya. Makanya itu saya nanti setelah menghitung nggak putusnya baca kayak supaya apa, supaya membersihkan ya. Tapi boleh buat yang kita semuanya kan ada yang lebih hak yaitu kami sebagai pemilik kita ya udah kita nggak apa-apa, kita senang nggak apa-apa, senang ya kita dari yang lain itu seperti yang lain ya. Itu aja mungkin ya, kalau bakti silakan. Oh ya, besok ada yang ikut lomba ya. Ikut lomba mungkin bisa siap-siap ya. Ini begadang ya, bikin apa? Bikin pempengan ya. Dan yang mau hadir bolehlah dengan sendiri, boleh harus data yang berdarah boleh. Saya ulangannya ya di grup ya, yang berapa silakan berdarah. Nanti tiap orang yang datang tuh ada body bag itu isinya ya. Kalau saya boleh sedikit ya, ada gelas, ada makanan dan sebagainya. Yang kami air itu promosi, dia dana tuh untuk ditempel di MUK itu ya. Lalu yang pasti yang kita undangan yang itu nanti ditempel ke Wihara dan Matangga, Matebio dan yang lain. Nah semua boleh hadir oleh data yang di belakang sutra. Abdul Fattah misalnya main-main ke anak ke IKEA, ke sutra, ke living room dan sebagainya. Mall yang bagus. Dan juga ke Ayon, jauh dulu ke Ayon. Nah ini ya, Ayon Pak, SMS ya. Boleh dengan ini ada yang baru loh di Alam Sutra terbesar yang sekarang Ayon di Alam Sutra. Kalau masalah luasnya hampir 10 hektar ya, atau hektar ya. Pernah dengar nggak Ibu? Di Ayon di Alam Sutra itu ada Ayon baru ya. Kalau yang Ayon kan sudah tahu Ayon AEON Ayon ya, dan kalau boleh mau salah ya. Di situ kalau nanti udah habis pulang dari data boleh jadi mereka sutra ya, ada sofa dari IKEA, ada mall Ayon, ada living room ya, semua berdekatan di dalam sutra ya. Ya oke ya, silakan. Agung. Terima kasih Pak Rudi atas dhamma desananya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Satu.
Sebelum puja bakti kita tutup, kita membacakan Parita Patitana, Pribadi jasa kepada guru kita, buka halaman 166. Handamaya Patitana Gatayo Banamase Punya sidang nikasa yang kini atau di waktu yang lain dibagikan kepada semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang mengasihi serta peduli luhur, seperti ayah dan ibu yang terlihat dan tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta. Dialah terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar dan kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini dapat kegembiraan. Semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan damai. Semoga cita-cita leluhur mereka tercapai. Sadu, sadu. Kita tutup puja bakti pada malam hari ini dengan membacakan nama Segara Ganda secara bersama-sama. Arahat sama sambuddho bhagava buddhang bhagavata abhiwademi. Swahata Bhagavata Dhammo Dhammang
Sabe sata bawaru sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti pada malam hari ini selesai. Terimalah salam dari saya. Namo Buddhaya. Iya, duduk aja. Ya, jadi begitu teman-teman yang dulu ya, kita belum bersama, nanti kita bagi ini ya, yang dari ini ya.